Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Setiawan dengan NIM 20192810130. Program Studi Ekonomi Syariah 7D. Dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Mansur MA. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah dalam tinjauan maqasid syariah, guna memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah maqasid syariah. Mari kita simak bersama. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu memuat daftar isi 1. Sekilas tentang penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah. 2. Tinjauan fikih keindonesiaan. 3. Sumber-sumber hukum kompilasi hukum ekonomi syariah. Sekilas tentang penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan pengadilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Kaitannya dengan kebutuhan umat Islam Indonesia, kaitannya dengan wewenang baru pengadilan agama. Dalam pasal 49, Undang-Undang Peradilan Agama diubah menjadi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diundangkan, maka Ketua Mahkamah Agung membentuk tim penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan nomor KMA-097 SK-X-2006 tanggal 20 Oktober tahun 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH-SIP MHUM. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah-langkah atau tahapan yang telah ditempuh oleh tim penyusun adalah penyesuaian pola pikir dalam bentuk seminar ekonomi syariah, mencari format yang ideal dengan bentuk pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Kemudian, melaksanakan kajian pustaka yang disesuaikan dengan pembagian 4 kelompok. Kemudian, tahap pengolahan dan analisis bahan dan data-data yang sudah terkumpul. Tinjauan fikih keindonesiaan. Fikih disebut sebagai ilmu ijtihad dan ahlinya faqih tidak lain adalah mujtahid itu sendiri. Maka, kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fikih karena mencakup 4 unsur di atas, yaitu
berisi tentang hukum Islam. Hukum tersebut tentang Hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret, bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal. Dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan rasio. Syariah adalah aturan-aturan atau pokok-pokok yang ditetapkan Allah kepada manusia, menjadikannya sebagai peraturan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama muslim, sesama manusia, dan lingkungannya. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi, syariah itu mencakup seluruh aspek ajaran Islam, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat. Mungkin akan lebih tepat jika menggunakan istilah hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, sebagaimana yang digunakan di negara-negara Islam lainnya. Sumber-sumber kompilasi hukum ekonomi syariah. Sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber-sumber hukum yang disepakati, atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemudian, yang kedua itu sumber-sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu istihsan, istislah, zara'i, uraf, istishab, mazhab sahabi, syar'un man qoblana, dan dalalan al-iktiron. Dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok, juga sumber-sumber pendukung. Jadi, pada dasarnya, kompilasi hukum ekonomi syariah mengacu kepada sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber sekunder. Artinya, dalam perspektif fikih mazhabi, kompilasi hukum ekonomi syariah telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda, sehingga penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah dapat disebut sebagai media refleksi fikih mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks keindonesiaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.